Pemirsa, kami akan sajikan paparan terkait nilai aset kasus narkoba jaringan internasional ini yang akan dipaparkan langsung oleh rekan saya, Valentinus Reza. Silakan, Reza. Iya, Gema. Sebagai informasi, saya bukan salah satu tersangka narkoba ya di sini ya, Gema. Tapi saya coba memberikan penjelasan kepada pemirsa bahwa Badan Reserse Kriminal atau Barreskrim Polri membongkar operasi jaringan narkoba yang dikendalikan oleh seorang bernama Freddy Pratama alias The Secret alias Casanova. Nilai aset serta barang bukti kejahatan narkoba dari jaringan pengedar narkoba transnasional Freddy Pratama dari 2020 sampai 2023 nilai asetnya mencapai 10,5 triliun rupiah. Barreskrim Polri atau Kepala Barreskrim Polri Komjen Pol Wahyu Widada Barreskrim telah membentuk tim khusus untuk mengungkap jaringan tersebut sejak 2020 lalu. Total tersangka yang diringkus pada 2020 sampai 2023 ini sebanyak 884 orang. Sementara ada 39 tersangka yang ditangkap dalam operasi Escobar Indonesia yang dimulai dari periode Mei 2023. Daripada saya dikira tersangka dari sindikat ini, lebih baik saya langsung berdiri, pemirsa. Atas perbuatannya, semua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, termasuk pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Lalu siapa itu Freddy Pratama? Ia adalah mastermind dari sindikat ini, dan sindikat Freddy termasuk dalam salah satu sindikat penyalur narkoba terbesar di Indonesia berdasarkan barang bukti yang disita, yaitu sebanyak 10,2 ton sabu dari tahun 2020 sampai 2023. Ini sejalan dengan temuan analisis Direktorat Tindak Pidana Narkoba yang menunjukkan bahwa sebagian besar narkoba di Indonesia terkait dengan jaringan Freddy Pratama. Freddy sempat terdeteksi dan mengendalikan peredaran gelap narkoba jaringan internasional yang hingga kini buron. Karena memang Freddy mengendalikan peredaran narkoba di Indonesia dari Thailand. Wilayah operasi peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi yang dilakukan sindikat Freddy ada di Indonesia dan Malaysia bagian timur. Yang terbaru, pihak kepolisian Thailand menyebut Freddy sudah keluar dari Thailand. Kalau kita lihat dari jaringan sindikat Freddy ini bisa dibilang terstruktur, rapi, terorganisir, ada pengendali operasional, pengendali keuangan, bahkan mereka punya organisator rekening palsu hingga kurir uang cash di luar negeri. Seperti di film-film ya pemirsa, bahkan mereka punya koordinator pengumpul uang cash dan penarikan uang hingga pembuat dokumen palsu. Yang menarik, sindikat ini punya aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi, bukan aplikasi yang biasa digunakan masyarakat. Aplikasi yang digunakan adalah Wire dan BlackBerry Messenger. Atas pengungkapan tindak pidana narkotika jaringan Freddy Pratama juga dilakukan penyidikan TPPU dan berhasil menetapkan 3 tersangka, yaitu ada LS, TWTH, dan YH. Semua jaringan ini di bawah kendali Freddy Pratama sebagai mastermind yang mengendalikan jaringannya dari luar negeri. Selain meringkus tersangka, polisi juga menyita barang bukti tanah, bangunan, lalu juga ada kendaraan bermotor atau bidang usaha legal perhotelan di berbagai lokasi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Jakarta sebanyak 29 aset tanah dan bangunan, 3 unit apartemen, 7 unit mobil, dan 1 unit motor dengan nilai total 111,83 miliar rupiah. Di Kalimantan Tengah sendiri ada aset fantastis seperti hotel senilai 30 miliar rupiah, lalu gedung kantor 6 miliar rupiah, tanah dan bangunan 1,7 miliar rupiah, hingga 2 tanah kosong senilai 1,8 miliar rupiah. Dengan total aset di Kalteng mencapai 39,5 miliar rupiah. Kita lanjut lagi ke Kalimantan Selatan. Total aset tidak bergerak di Kalimantan Selatan itu mencapai 41 miliar rupiah seperti restoran, lalu hotel, dan ada 13 aset terdiri dari rumah dan tanah. Lalu harta bergerak yang terdiri dari 4 mobil dan moge, nilainya itu mencapai 2 miliar rupiah. Pengungkapan ini selanjutnya merupakan kerjasama penyidikan antara Polri dengan kepolisian Thailand, Malaysia, dan DEA Amerika Serikat di Jakarta. Indonesia juga melibatkan mitra Polri seperti PPATK, lalu imigrasi, bea cukai, dan Ditjen Pas, dan Kejaksaan Agung. Nah, barang bukti yang disita yaitu sebanyak 10,2 ton sabu dari periode 2020 hingga 2023 dengan total aset para tersangka mencapai 10,5 triliun rupiah. Sindikat Freddy dapat menyelundupkan sabu dan ekstasi ke Indonesia setiap bulan
dalam jumlah besar, mulai dari 100 sampai 500 kg, menggunakan modus operandi menyamarkannya dalam kemasan teh. Freddy diduga telah melakukan operasi plastik untuk menghindar dari buruan polisi, dan Freddy juga punya banyak dokumen identitas palsu untuk mengelabui petugas. Fakta lain yang terungkap dari sindikat ini adalah penetapan seorang tersangka yang merupakan selebgram asal Palembang bernama Adelia Putri Salma atau APS, atau julukannya Ratu Narkoba Palembang, yang terlibat dalam jaringan Freddy. APS ini sebagai pihak yang menerima dan menikmati hasil kejahatan narkotika yang dilakukan oleh suaminya berinisial K, yang berperan sebagai pengendali operasional jaringan Freddy di Indonesia. Untuk tersangka K saat ini tengah menjalani hukuman di Lapas Nusa Kambangan usai divonis bersalah dalam kasus narkotika jaringan Freddy Pratama. Dalam kasus Ratu Narkoba Palembang ini ada sejumlah barang bukti yang disita. Ada 4 rumah, 1 minimarket, dan 13 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis, termasuk barang branded dan perhiasan. Yang jelas pemirsa, jutaan jiwa terselamatkan dengan pengungkapan kasus narkoba jaringan Freddy Pratama ini. Bahkan mencapai angka 51 juta jiwa yang terselamatkan. Kita akan nantikan sejauh mana upaya dari pihak kepolisian untuk menangkap Escobar Indonesia Freddy Pratama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.